Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Vika, saya Yulia Fadila Sinaga, NIM 240301020011. Izin untuk mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dengan menganalisis jurnal dengan judul Analisis Manajemen Rantai Pasok dengan Metode Supply Chains Operation Reference atau SCOR PT Formi Asa Sejahtera oleh Wistin dan Firdaus Alamsyah, mencakup kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan penelitiannya yang pertama adalah pemilihan metode yang relevan. Penelitian ini menggunakan model SCOR atau Supply Chains Operation Reference yang telah terbukti sebagai standar industri dalam pengukuran kinerja rantai pasok. SCOR dapat menilai kinerja dari 5 atribut utama, yakni reliability, responsiveness, agility, cost, dan aset, sehingga pengukuran menjadi menyeluruh dan struktur. Alasan menjadi kelebihannya yaitu karena SCOR tidak hanya mengukur performa operasional, tetapi juga menyentuh aspek strategis dan fleksibilitas rantai pasok yang penting dalam industri MLM yang sangat dinamis. Kelebihan yang kedua adalah data aktual dan detail. Penelitian menggunakan data aktual tahun 2022 dari PT FAS, termasuk jumlah sales, order per bulan, tingkat keterlambatan, kondisi barang, biaya pengiriman, dan lainnya. Alasan kenapa menjadi kelebihan yaitu karena hal ini memperkuat validitas dan keandalan hasil penelitian karena didasarkan pada fakta aktual bukan asumsi atau estimasi semata. Kelebihan yang ketiga adalah normalisasi data dengan Snom de Boer. Normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala metrik dengan menggunakan metode Snom de Boer. Ini penting agar skor dari setiap metrik dapat dibandingkan secara detail. Alasan menjadi kelebihannya yaitu karena metode ini meningkatkan objektivitas dalam penilaian dan sangat cocok untuk benchmarking antar metrik. Kelebihan penelitian yang keempat adalah evaluasi menyeluruh per metrik. Penelitian menganalisis 9 metrik kinerja SCOR secara mendalam seperti POF atau Perfect Order Fulfillment. Yang kedua ada PC atau Perfect Condition. Yang ketiga ada OTD atau On Time Delivery. Yang keempat ada OFCT atau Order Fulfillment Cycle Time. Yang kelima ada Upside atau Downside Flexibility. Yang keenam ada SC Management Cost. Yang ketujuh ada Cash to Cash Cycle Time. Kenapa hal ini menjadi kelebihan? Karena masing-masing indikator tidak hanya disebutkan, tapi juga dihitung, dijelaskan rumusnya, dan ditampilkan datanya secara jelas. Kelebihan yang kelima adalah rekomendasi praktis. Penulis tidak hanya memberikan hasil, tetapi juga menyarankan strategi perbaikan seperti kerjasama dengan ekspedisi untuk menekan biaya dan pendirian gudang cabang di wilayah pembelian tertinggi. Alasan menjadi kelebihannya karena meningkatkan nilai aplikatif bagi manajemen PT FAS dalam pengambilan keputusan. Selain kelebihan, terdapat juga kelemahan dalam penelitian ini. Yang pertama ada bobot penilaian yang dibagi rata. Penelitian menyebutkan bahwa bobot masing-masing level SCOR dibagi rata atau equal weight tanpa justifikasi lebih lanjut. Mengapa ini menjadi kekurangan? Karena dalam praktek manajemen rantai pasok, tidak semua metrik punya bobot yang sama penting. Misalnya, bagi perusahaan MLM, keandalan pengiriman bisa lebih krusial dibandingkan kecepatan pemenuhan pesanan.
Kelemahan yang kedua adalah minimnya data kualitatif. Penelitian hanya mengandalkan data kuantitatif dari laporan perusahaan dan tidak memasukkan perspektif stakeholder seperti karyawan logistik, distributor, atau konsumen. Mengapa ini menjadi kekurangan? Karena tanpa wawancara atau kuesioner, kita tidak tahu apakah data yang tampak baik, misalnya 100% OTD, benar-benar mencerminkan kepuasan pelanggan atau hanya angka formal. Kelemahan yang ketiga adalah tidak ada analisis perbandingan. Jadi, penelitian tidak membandingkan kinerja PT FAS dengan perusahaan sejenis dalam industri MLM atau farmasi. Nah, mengapa ini menjadi kekurangan? Karena tanpa benchmarking eksternal, nilai 72,2 dalam kategori good menjadi kurang bermakna secara kompetitif. Apakah itu benar-benar bagus dibandingkan pesaing? Nah, yang keempat ada asumsi pada nilai value at risk. Penulis mengasumsikan nilai value at risk adalah 100 karena tidak tersedia datanya. Mengapa ini menjadi kekurangan? Karena eh, TVAR sangat penting dalam mengevaluasi risiko dalam rantai pasok. Asumsi angka maksimal tanpa dasar validasi bisa mempengaruhi hasil total skor secara signifikan. Kelemahan yang kelima adalah kurangnya visualisasi data. Penelitian hanya menyajikan data dalam bentuk tabel. Tidak ada grafik, chart, atau visualisasi lain yang bisa memudahkan pemahaman hasil. Mengapa ini menjadi kekurangan? Karena visualisasi seperti radar chart atau bar chart dapat sangat membantu membandingkan metrik SCOR dan menjelaskan hasil ke pembaca non-teknis. Nah, kesimpulannya adalah secara keseluruhan, penelitian ini cukup kuat dari sisi teknis dan aplikatif, namun bisa lebih ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih strategis dan komparatif. Jika pendekatan strategis dan komparatif ini ditambahkan dalam penelitian, maka hasilnya tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga membantu perusahaan menyusun rencana konkret untuk bersaing dan berkembang di kedepannya. Terima kasih Ibu Vika. Saya juga mohon feedbacknya dari Ibu Vika untuk dapat saya jadikan pembelajaran di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.